Ketika adikku pulang bab 29. Malam ini aku dan Mbak Agam tidak ke rumah Bapak. Tadinya kami akan ke sana, tetapi ada aksa yang pasti akan membuat suasana menjadi panas. Bang Agam tengah serius melihat laporan keuangan yang dikirim Rian. Aku tidak berani mengganggu. Aku hanya duduk manis di sampingnya sembari ikut membaca laporan keuangan tersebut. Suamiku pintar juga ya, dia bisa belajar bisnis dengan waktu sebentar. Ya, bagiku 2 tahun belum terlalu lama untuk belajar usaha. Alhamdulillah Allah mengabulkan doa-doa kami. Lelah sekali dek, aku harus beli kacamata kayaknya, ujar Bang Agam seraya menutup laptop. Mata abang minus? Enggak, aku mau beli kacamata biasa aja untuk dipakai saat kerja. Aku manggut-manggut, aku menceritakan kejadian saat di rumah ibu tadi. Kalau aku memberitahu adik Bang Agam yang sebenarnya. Kira dia akan marah, tetapi Bang Agam malah tersenyum kecut. Baguslah biar dia tahu rasanya direndahkan. Aku juga belum tahu dek, aku masih memikirkan hukuman apa yang pantas diterima Aksa. Dia sudah jatuh pada pergaulan yang salah. Aku setuju dengan ucapan Bang Agam. Aksa harus mendapatkan hukuman atas semua perbuatannya. Jika memaksa untuk mengembalikan uang, dia pasti akan ngotot bahwa itu dianggap warisan. Ya ampun, orang tua masih hidup saja dia sudah membahas warisan. Bagaimana kalau bapak dan ibu sudah tiada? Dek, sebelum aku keluar kota, bagaimana kalau besok kita pindah ke rumah baru? Secepat itu? Kenapa mendadak sih bang? Kan aku belum beres-beres di sini, protesku. Semua yang ada di rumah ini jangan dibawa. Di rumah baru aku sudah menyiapkan segalanya, termasuk baju-baju kita dan Asti. Pokoknya kita tinggal pindah aja. Hah? Kapan suamiku mengurus semuanya? Perasaan dia hanya sibuk menemaniku di rumah sakit menjaga bapak. Kok tiba-tiba sudah siap semuanya? Seakan-akan tahu tentang isi pikiranku, Bang Agam kembali berujar. Aku dibantu Rian dan Mita dek, mereka yang membeli semua perlengkapan rumah dan pakaian untuk kita. Mereka? Malu tahu bang, masa minta tolongnya sama Rian dan Mita? Abang gak minta tolong, tapi mereka sendiri yang berinisiatif. Syukurlah, kukira Bang Agam yang meminta tolong kepada mereka. Malulah, secara dari materi Rian lebih unggul. Bahkan bisa dibilang dia itu sebagai rekan kerja karena menanam modal cukup besar dalam usaha Bang Agam. Malam itu kami tidur agak awal, sebab pagi-pagi sekali harus bersiap ke rumah baru dan mengajak seluruh anggota keluarga. Kata Bang Agam, nanti dia akan menjelaskan semuanya sembari kumpul keluarga. Malam harinya kami akan mengadakan pengajian untuk syukuran. Soal catering, aku tidak perlu khawatir. Bang Agam sudah meminta para koki di restorannya untuk membuat nasi kotak dan berbagai minuman. Jam 6 pagi, aku dan Bang Agam ke rumah ibu. Di dapur, tampak ibu sedang membuat bubur sumsum untuk bapak, sedangkan suamiku sedang di kamar menemani bapaknya. Aksa dan Manda di mana bu? Tanyaku sembari membuat teh manis panas. Mereka masih di kamar mbak, sepanjang malam Manda menangis, ibu jadi khawatir. Kenapa menangis bu? Dia bertengkar dengan Aksa, anak itu keras kepala, tidak bisa dikasih tahu. Mungkin ini salah ibu mbak, ibu terlalu memanjakannya sehingga dia menjadi seperti itu. Aku mendekat lalu meraih jemari ibu. Ku tatap matanya yang agak sembab, beliau tersenyum getir. Insya Allah semua masih bisa diperbaiki bu, aku yakin kita bisa mengubah sifat Aksa secara perlahan. Aku dan ibu melanjutkan dengan membuat sarapan. Saat semuanya sudah siap, keluarga Alan datang. Aku bergegas memanggil Manda di kamar tamu. Sekali ketukan, gadis itu membuka pintu. Wajahnya sudah segar, sepertinya sudah mandi. Sarapan dulu yuk, tolong ajak Aksa ya, ujarku. Manda mengangguk lalu menutup lagi pintu. Mungkin suasana hatinya masih buruk sehingga dia tidak banyak bicara. Kasihan juga sebenarnya, dia harus terseret dalam masalah yang kekasihnya buat. Aku segera turun, di meja makan sudah kumpul semua termasuk bapak. Beliau duduk di samping ibu, sedangkan aku duduk di dekat Bang Agam. Kami memulai sarapan lebih dulu. Tidak berapa lama Manda dan Aksa datang. Wajah pemuda itu masih lebam-lebam pun masam. Dia tidak menyapa kami seperti Manda. Hening beberapa saat, hanya suara dentingan sendok yang beradu dengan piring. Sesekali aku melihat Aksa dengan ekor mata. Adik iparku itu menatap tajam ke arah Bang Agam. Mungkin dia kesal karena tahu kalau kakaknya sudah sukses. Pak, Bu, aku ingin memberitahu sesuatu, ucap Bang Agam memecah keheningan. Apa Gam? Tanya bapak. Hari ini keluarga kecilku akan pindah rumah. Aku harap bapak sama ibu juga kalian semua mau mengantarkan kami. Pindah?
Kenapa mendadak, Gam? Ibu belum menyiapkan apapun. Tidak perlu, Bu. Semua sudah tersedia di sana. Nanti malam kami akan mengadakan pengajian. Ibu dan bapak saling pandang lalu mengucap syukur. Ada yang berbeda dari keduanya. Biasanya jika Bang Agam melakukan atau membeli sesuatu, pasti mereka akan banyak bertanya dan mengatakan dari mana Bang Agam dapat uang. Rima, Alan, dan Manda pun mengucap syukur lalu memberi selamat kepada kami. Hanya Aksa yang diam saja, dia tetap fokus pada makanannya. Uang untuk beli rumahnya bukan hasil malak kan Bang? Sindir Alan, kulihat dia sempat melirik Aksa sebentar. Ini murni hasil kerja keras abang selama merintis usaha. Kamu tenang saja, Lan. Adik kakak itu begitu kompak. Mereka tersenyum jahil setelahnya. Bapak ibu hanya menggeleng. Mereka tidak membela anak bungsu seperti biasanya. Namun tiba-tiba Aksa beranjak dari duduk dengan kasar sehingga kursinya terjungkal. Semua mata memandang ke arahnya. Baru segitu doang udah bangga. Aksa berujar seraya pergi. Rasa iri hanya akan menyiksamu, Aksa. Bang Agam menyahut dengan agak berteriak karena adiknya sudah menjauh. Mungkin dia harus diruqyah, Bang, biar setannya pada kabur semua, celetuk Alan. Alih-alih kesal, Manda malah menahan tawa mendengar celetukan Alan pun dengan kami. Suami Rima ini benar-benar ya, kalau bicara selalu saja tepat sasaran. Akhirnya kami melanjutkan lagi sarapan. Siang ini semua keluargaku dan keluarga Bang Agam sudah berkumpul. Mereka menangis haru saat memasuki rumahku tadi. Aku, Rima, dan Mita ke dapur untuk melanjutkan membuat beberapa kue lagi. Undangan untuk pengajian nanti malam sudah disebar. Aku dipanggil Bang Agam untuk ke ruangan kerjanya. Aku bergegas ke sana. Di ruangan ini sudah ada orang tua Bang Agam. Aku duduk di samping suamiku. Ibu terus mengusap pipinya yang telah banjir air mata. Gam, Ibu sangat senang kamu bisa sukses seperti ini. Kamu hebat, pasti almarhum ibumu bangga, ucap ibu. Semoga kamu bisa membawa harta ini di jalan yang Allah ridhoi, Gam. Untuk Mbak Risa, ingatkan Agam ketika dia melakukan kekeliruan. Aku mengangguk lalu Bang Agam memulai ceritanya. Dari awal sampai akhir tidak ada yang terlewat sedikit pun. Bapak dan ibu sesekali berurai air mata saat mendengar suamiku melakoni berbagai macam pekerjaan untuk membangkitkan lagi usahanya. Selesai Bang Agam bercerita, kini giliranku. Aku memohon doa dari bapak dan ibu untuk usaha kami yang baru, yaitu membuat sambal dan makanan lainnya dalam kemasan. Aku dan Bang Agam sudah membeli perlengkapannya untuk ditaruh di rumah lama. Suamiku juga sudah menawari pekerjaan kepada para tetangga. Semoga usaha kami lancar dan berkah, Bu, Pak, ucapku. Amin, doa kami akan selalu menyertai kalian, jawab Bapak. Setelah perbincangan selesai, aku dan Bang Agam masih duduk di ruang kerja, sedangkan Ibu dan Bapak sudah keluar. Sepertinya ada yang ingin dia sampaikan lagi. Abang mau bicara apa lagi? Tanyaku penasaran. Aku sudah menolak kerjasama dengan suami Bu Rika. Aku harap kamu mengerti dengan keputusanku. Aku menghela napas pelan. Sebenarnya aku tidak tega, tetapi aku juga tidak memaksa Bang Agam. Mungkin itu sebagai hukuman untuk Bu Rika agar bisa mengontrol ucapannya. Wanita itu memang sering membuatku sakit hati. Hinaannya kepada suamiku tidak pernah berhenti. Keluarga Bu Rika diundang untuk pengajian nanti malam, tanyaku mengalihkan pembicaraan. Diundang, Dek, semua tetangga dan warga sekitar aku undang. Tak terbayang olehku bagaimana reaksi Bu Rika saat melihat betapa mewahnya rumah ini. Aku saja hampir pingsan pas tahu kalau ini rumahku, apalagi si burik yang selalu menghina kalau suamiku miskin. Ada satu hal lagi yang ingin aku beritahu padamu, Dek. Apa, Bang? Jangan buat aku penasaran deh. Bang Agam tertawa pelan lalu mencubit pipiku. Aku mengerucutkan bibir. Dia ini jahil sekali orangnya. Aku sudah menentukan hukuman apa yang pas untuk Aksa. Seringai jahat di bibir Bang Agam membuat bulu kuduku meremang. Kira-kira hukumannya apa ya? Apa hukumannya, Bang? Bang Agam menceritakan rencananya padaku. Mataku membulat saat tahu apa yang akan dia lakukan kepada adik bungsunya. Wow, sepertinya sangat menarik. Aku setuju, ucapku dengan semangat. Nanti selesai pengajian, Bang Agam akan menceritakan rencananya kepada Alan, Ibu, dan Bapak. Aku yakin kali ini Aksa akan menyerah. Assalamualaikum, halo, nama saya Rita Juwita atau dengan nama pena Rita Arsip. Saya penulis cerita ketika adikku pulang dan juga novel yang sudah diupload oleh suami saya. Yang pertama itu yang berjudul Ketika Dunia Jatuh Cinta.
Saya mohon dukungannya kepada teman-teman kalau suka dengan cerita yang suami saya posting, tolong like, komen, dan subscribe. Juga jangan lupa di-share ya. Kalau kalian ingin lebih kenal dekat dengan saya, boleh di follow akun Facebook saya bernama Dita Arsi. Terima kasih.